wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan penyembelihan dalam Islam. Jadi ketentuan-ketentuan penyembelihan dalam Islam ada 6 poin. Yang pertama ada pengertian. Pengertian penyembelihan adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti hukum atau baik dan suci. Sedangkan menurut istilah, penyembelihan adalah kegiatan atau pekerjaan mengakhiri hidup nyawa suatu hewan dengan bantuan atau cara tertentu dengan beberapa syarat yang telah ditentukan untuk menghalalkan saat mengonsumsinya nanti. Masuk pada poin yang kedua, yaitu rukun dan syarat dalam penyembelihan. Rukun dalam penyembelihan ada 3, yaitu yang pertama ada hewan yang disembelih, ada alat yang digunakan untuk menyembelih, dan ada orang yang menyembelih. Berikutnya syarat penyembelihan hewan. Syarat penyembelihan hewan ada 3. Yang pertama, syarat bagi orang yang hendak menyembelih, syarat bagi hewan yang hendak disembelih, dan syarat bagi alat yang digunakan untuk menyembelih. Masuk pada syarat yang pertama, yaitu syarat untuk orang yang menyembelih. Untuk orang yang menyembelih, orang tersebut harus balik berakal dalam artian tidak gila dan bersama Muslim, serta bisa menyebut pada mengucapkan asma Allah dengan lancar dan benar. Masuk pada syarat yang kedua, yaitu syarat untuk hewan yang hendak disembelih. Jadi untuk hewan yang hendak disembelih seperti ini, hewan tersebut harus sehat dan halal karena mendapatkannya walaupun zatnya. Selain itu, apabila hewan yang hendak kita sembelih hampir mati, hewan tersebut boleh tetap disembelih selama hewan tersebut masih mempunyai nyawa. Masuk pada syarat yang ketiga, yaitu alat yang digunakan untuk menyembelih. Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih boleh dari logam, dari besi maupun dari kayu. Yang penting alat seperti ini harus tajam, serta tidak diperbolehkan menyembelih menggunakan gigi, kuku, ataupun dari tulang. Masuk pada poin yang ketiga, yaitu bagian tubuh hewan yang wajib disembelih. Bagian tubuh hewan yang wajib disembelih ada 3. Yang pertama, tenggorokan atau saluran pernapasan. Yang kedua, saluran makanan atau minuman. Yang ketiga, 2 urat leher yang berada di sisi leher. Masuk pada poin yang keempat, yaitu sunah-sunah dalam penyembelihan. Dalam penyembelihan ada beberapa sunnah. Yang pertama, alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam. Tidak diperkenankan memperlihatkan prosesi pengasahan pisau di depan hewan yang hendak disembelih, dan tidak diperbolehkan memperlihatkan proses penyembelihan di depan hewan lain yang hendak disembelih, dan disunahkan menghadapkan hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke arah kiblat, dan yang terakhir membaca doa. Masuk pada poin yang kelima, yaitu makruh-makruh atau hal-hal yang dimakruhkan dalam penyembelihan hewan. Dalam penyembelihan hewan selain juga ada sunah-sunah, di sini juga ada hal yang dimakruhkan. Yang pertama, tidak menghadapkan hewan tidak ke arah kiblat, menggunakan pisau yang tumpul, menyakiti hewan sebelum disembelih, dan memperlihatkan prosesi penyembelihan di depan hewan lain yang hendak disembelih, dan memperlihatkan prosesi pengasahan pisau di depan hewan yang hendak disembelih. Masuk pada poin yang ke-6 atau poin yang terakhir, yaitu adab-adab dalam penyembelihan. Dalam penyembelihan dalam Islam juga memiliki beberapa adab. Yang pertama, kita juga tidak boleh menyakiti hewan yang hendak disembelih. Disunahkan juga menghadapkan seluruh tubuh
hewan kepada arah kiblat. Dan yang terakhir, disunahkan atau dianjurkan membaca tasmiyah Bismillah Allahu Akbar. Sekian penjelasan ketentuan-ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Di sini akan dilanjutkan penjelasan tentang tata cara penyembelihan hewan yang akan dijelaskan oleh Mas Jafar Rafi. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. Adapun cara penyembelihan hewan yang baik dan benar menurut syariat Islam, di antaranya nomor 1 yaitu sebelum disembelih hewan harus dicek kesehatannya, apakah hewan itu sehat. Dan yang kedua, hewan harus diistirahatkan terlebih dahulu agar tidak terjadi stres pada hewan. Stres pada hewan akan mengakibatkan kualitas dagingnya menurun. Kualitas dagingnya menurun, ciri-cirinya yaitu warnanya lebih gelap, kaku dan kering, lebih umumnya alat atau tidak enak. Ketiga, penyembelihan hewan dapat dipingsankan atau tidak dipingsankan. Jika tidak dipingsankan, maka hewan dijatuhkan dengan kepala menghadap kiblat. Dalam penyembelihan harus dapat meminimalkan rasa sakit pada hewan. Yang keempat, dalam proses penyembelihan diharapkan membaca basmalah terhadap hewan yang akan disembelih. Yang kelima, proses penyembelihan pada hewan dilakukan pada bagian leher dengan 1 kali atau 3 kali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher hewan, dan dapat dipastikan dan 3 saluran leher pada hewan harus terputus, diantaranya saluran pernapasan, saluran makanan, dan 3 nadi utama pada leher harus terputus secara sempurna. Yang keenam, setelah hewan disembelih, kaki bagian belakang hewan digantung. Tujuannya agar darah keluar dengan cepat dan menghindari kontaminasi silang. Yang terakhir, pemisahan bagian-bagian tubuh hewan dan proses lainnya dilakukan setelah hewan benar-benar mati dan darah keluar semua dengan sempurna. Sekian penjelasan tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. Setelah ini akan dilanjutkan dengan hikmah-hikmah penyembelihan hewan dalam Islam yang disampaikan oleh Mas Habibi. Pada waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijelaskan tata cara penyembelihan dalam Islam, sekarang saya akan menjelaskan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dalam penyembelihan dalam Islam. Antara lain, pertama, cara yang mengalir dari hewan yang disembelih dapat menyebabkan tidak mencemari olehnya. Bukan dari tidak sama dengan hewan yang mati karena dipukul atau dicekik. Hewan yang dipukul atau dicekik darahnya akan tidak mengalir dan dapat menyebabkan hewan tercemari dagingnya. Kedua, penyebutan Allah dalam penyembelihan dalam Islam dapat menimbulkan dalam diri kita bahwa yang boleh membunuh makhluk hewan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tuntunan kalau menggunakan benda tajam dalam penyembelihan dalam Islam agar mati hewan tersebut cepat mati dan mengurangi penyiksaan dalam hewan tersebut. Sekian dari penjelasan saya hikmah-hikmah penyembelihan dalam Islam, dan akan dilanjutkan praktik dan penjelasan yang akan dilaksanakan oleh Mas Hafid dan Masya. Tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan penyembelihan hewan dalam Islam.
Sebelum hewan disembelih, sebaiknya hewan dihadapkan kiblat. Dan setelah hewan dihadapkan kiblat, langsung saja kita melakukan prakteknya. Sebelum kita menyembelih hewan, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, halalkanlah hewan yang kami sembelih ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat. Aku nih angkat. Ini angkat. Cuk motor yang Cuma banyak. Cuk motor ini, Cuk, mana sih? Witek, ndak sih cuma sono sih, ben mati. Ben mati tenan sih. Ben mati tenan. Wis Cuk. Hotel. Wis jungkirno. Tapi suwine aja motor suwine. Ngetek. Gede berat. Gagal sembelih ora. Gagal sembelih nanti karem lho, Bro. Gantungan. Dan setelah hewan disembelih, kita harus memastikan 3 saluran harus terputus dengan benar. Dan seperti ini, saluran pernapasan ini sudah terputus dengan benar. Dan saluran makanan juga sudah terputus dengan benar. Dan 2 saraf yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri juga sudah terputus dengan benar. Oke, sekian praktek dan penjelasan dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.